Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun taman. Saya ucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salam serta salawat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Bertemu kembali bersama saya, Siti Zahra Rahman, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pada kesempatan ini kita akan mendalami diferensiasi produk. Bapak Ibu guru hebat, setelah sesi ini diharapkan peserta dapat menyadari kemanfaatan melakukan diferensiasi produk, membuat perencanaan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi produk, mengetahui definisi, cara, kriteria dari pembelajaran yang melakukan diferensiasi produk. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa itu diferensiasi produk? Bagaimana cara guru melakukan diferensiasi produk? Apakah kriteria pembelajaran yang menggunakan diferensiasi produk? Nah, Bapak Ibu guru hebat, masih ingatkan pembelajaran kita sebelumnya tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, silakan Bulis. Yuk, betul sekali. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Jadi, kita memastikan setiap murid di kelas kita tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajarnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru masih ingat tentang strategi atau cara melakukan diferensiasi. Ya, silakan Pak Heri. Luar biasa, alhamdulillah masih ingat. Betul sekali. Strategi atau cara melakukan diferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan masih ingat ada satu lagi, diferensiasi lingkungan, yang harus diikutkan ketika kita belajar ketiga diferensiasi tersebut. Nah, sekarang ya, kita akan mendalami diferensiasi produk setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu produk. Ya, Bapak Ibu sekalian, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, gambar, pidato, rekaman, diagram, mind mapping, lagu, puisi, pantun, role play, dan lain sebagainya. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bapak Ibu guru hebat, ada 2 pertanyaan sebelum melakukan diferensiasi produk, yakni apa saja yang harus diperhatikan guru ketika merancang diferensiasi produk, apa dampak terhadap pembelajaran yang dirancang. Nah, Bapak Ibu guru hebat, cara
Mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, ya. Dan itu dilakukan sebelum memberikan penugasan produk. Kemudian melakukan diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan cara pretest dan mengamati gaya belajar mereka untuk pengelompokan. Bisa juga dengan mengamati tugas-tugas yang sudah dikerjakan murid, atau bisa berdiskusi dengan siswa atau rekan guru tentang kemampuan dan gaya belajar murid tersebut. Guru juga membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengetahui minat dan karakteristik siswa. Misalnya tentang kebiasaan belajar, apakah bisa belajar dalam kondisi ramai, sepi, atau apakah bisa dengan musik, mendengarkan bunyi, senang belajar sendiri, atau berkelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah dampak terhadap pembelajaran yang dirancang. Dampak terhadap pembelajaran yang dirancang adalah, yang pertama, murid akan lebih aktif. Yang kedua, murid lebih toleran karena mendapat keleluasaan untuk mengembangkan potensi. Yang ketiga, produk dan penjelasan produk dapat lebih beragam sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Yang keempat, murid bebas mengolah atau membuat produk dan mampu mempresentasikan atau menjelaskan dengan cara atau gaya mereka sendiri, baik itu tentang penyusunan rencana, jadwal membuat, langkah membuat produknya sampai jadi. Dan yang kelima, murid bangga dengan menghargai produk hasil karya mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian manfaat, ya, dan cara kita melakukan diferensiasi produk. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan, ya, dan semoga juga dapat diterapkan di kelas-kelas kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.